Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Umar bin Khattab yang tentu semuanya mengharapkan hidup yang sejatinya tidak lama ini tetap bisa bermanfaat untuk meraih kebahagiaan yang kekal abadi, yakni kehidupan di akhirat kelak. Maka tentu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga bisa kita jalani dengan maksimal sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sejatinya pada pagi hari ini yang seyogyanya mengisi itu Ustaz Didin Nahidin, tapi beliau berhalangan hadir. Kemudian pengganti Ustaz Sumantri, namun beliau kurang enak badan sehingga saya insyaallah mengisi waktu yang kosong ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita seluruhnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam rukun iman itu ada kewajiban kita mengimani pada kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran ini kitab yang menjadi pelengkap penyempurna kitab-kitab yang dahulu, baik Taurat, Zabur maupun Injil. Sehingga bukan Al-Quran itu bukan buatan Muhammad, namun adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentu saja kalau kita lihat pengertian Al-Quran itu apa, insya Allah dari memahami Al-Quran itu apa, tentu dalam bayangan pikiran Bapak Ibu serta yang lain-lain ada tentang Al-Quran itu. Di antaranya Al-Quran adalah kitab suci yang paling mudah dihafalkan, paling mudah dipelajari, paling mudah dipahami, dan juga paling mudah diamalkan. Itu ada di Al-Quran surat Al-Qamar yang kemarin gerhana komarnya, gerhana bulannya kita hormati dengan melakukan sholat gerhana. Di surat Qamar itu ada 3 ayat yang menjelaskan bahwa betul-betul Al-Quran adalah kitab yang paling mudah untuk dipelajari, dibaca, dipahami, dan juga dihafal serta diamalkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu untuk dijadikan pelajaran. Adakah orang yang mau mempelajarinya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali orang-orang sudah sepuh belum bisa baca Al-Quran. Padahal lahir dalam kondisi Islam,
Tentu ini persoalannya bukan karena Al-Quran itu sulit untuk dipelajari, tapi kemauan untuk mempelajari Al-Quran yang barangkali belum sungguh-sungguh, sehingga Al-Quran itu ada yang belum bisa membaca, ada yang hanya bisa membaca, ada yang lain-lain. Namun kalau kita lihat dari sisi yang lain, betapa banyak anak-anak kita, cucu-cucu kita yang masih sangat belia. Artinya ada anak usia TK yang sudah pandai membaca Al-Quran, bahkan ada pesantren untuk anak-anak balita yang diharapkan sebelum anak itu masuk ke sekolah SD sudah hafal Al-Quran. Dan ini banyak sekali. Ini membuktikan bahwa firman Allah, walaqad yasarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu untuk dijadikan pelajaran. Adakah yang mau mempelajarinya? Yang mau mempelajarinya akan Allah mudahkan untuk mempelajarinya. Yang ingin menghafalkan, Allah mudahkan untuk menghafalkannya. Satu contoh, ini dulu mantan tokoh bukan Islam, kemudian masuk Islam, yang kemudian beliau itu disayangkan oleh teman-temannya karena beliau itu Moko Ginta namanya itu dulu itu termasuk ahli agama yang sangat cerdas, namun kemudian murtad atau menjadi mu'alaf, menjadi orang yang masuk Islam. Teman kerabatnya itu menyayangkan kepandaiannya yang kemudian posisinya yang begitu bagus, kenapa meninggalkan Islam? Bayangannya Islam itu agama yang tidak benar, kemudian orang-orang Islamnya pun juga orang-orang yang tidak pintar. Maka kemudian suatu saat dalam acara yang sengaja diadakan dengan tema itu untuk reunian, itu berkumpullah orang-orang, kemudian diantaranya itu mengajak dialog dengan Ustadz Moko Ginta tersebut. Wahai Moko Ginta, apa yang kau inginkan dengan masuk Islam itu? Kemudian banyak pembicaraan diantaranya itu, kamu pengennya apa? Diharapkan kamu dengan kepandaian itu kamu kembali lagi ke agama lama. Pengen kedudukan, pengen harta dan sebagainya, toh kedudukanmu dan hartamu sekarang sudah banyak sekali. Kalau masih kurang akan kami upayakan. Kemudian dalam cerita singkat, saya masuk Islam itu karena tertarik dengan Al-Quran yang begitu indah, begitu bagus, yang begitu ilmiah, begitu faktual, serta yang lain-lain, sehingga saya untuk itu saya memberanikan diri karena memang diajak. Saya bersedia meninggalkan agama baru saya, ya meninggal Islam, asal para tuan-tuan itu mau menampilkan hafalan kitab suci yang tuan-tuan yakini kebenarannya. Satu halaman saja tanpa ada yang salah titik komanya. Tolong dimunculkan, boleh dengan ucapan, boleh dengan tulisan. Hafalan yang kemudian ditulis. Ternyata semuanya itu terbungkam, semuanya diam, semuanya nggak ada yang bisa merespon itu. Saya siap untuk meninggalkan agama saya Islam, kembali lagi ke agama yang lama, tapi dengan catatan bapak-bapak yang merasa agamanya lebih bagus, lebih benar daripada Islam ini, tampilkan kitab suci satu lembar saja untuk ditampilkan. Ternyata satu pun nggak ada yang bisa menampilkan. Sedangkan umat Islam yang dikatakan sebodoh-bodohnya umat Islam itu hafalannya itu jangankan hanya selembar, berlembar-lembar hafal. Satu contoh, Al-Fatihah itu satu lembar, satu halaman.
Itu semuanya hafal. Kemudian kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, itu satu halaman. Itu juga semuanya hafal, belum yang lain-lain. Sehingga dengan reunian yang seperti itu kemudian semuanya berakhir dengan kekecewaan dan juga membangkitkan beberapa orang yang kemudian sadar, kemudian menjadi mu'alaf, pengikut jadi almarhum Mukoginta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk itu tentu kita sebagai umat Islam jangan tinggalkan Al-Quran. Kewajiban kita terhadap Al-Quran itu, saya pernah menulis, ini memang nggak ada persiapan ke sini, ini ada minimal 19 hal yang harus kita buktikan bahwa kita itu memang mengimani Al-Quran. Umumnya kalau saya tanyakan baik itu ke siswa maupun mahasiswa, kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran itu apa? Pasti pertama itu mempelajarinya. Ada yang kemudian mengamalkannya, kemudian ada yang kemudian yang lain-lain. Ternyata itu tidak seperti itu. Pengimanan, bukti iman itu apa? Satu, itu memiliki kitab Al-Quran. Baru kemudian pada iya, bagaimana bisa mempelajari, bagaimana bisa menghafal kalau nggak punya kitab suci Al-Quran. Dan ini betul terbukti. Satu keluarga yang isinya itu 5 jiwa, ini ayah, ibu, anaknya 3, kan berarti 5. Qurannya di rumah ada berapa? 1 Al-Quran. 1 Al-Quran pun jarang dibaca. Padahal kalau kita sekarang Al-Quran itu banyak versinya, banyak percetakan, kemudian juga terjemahan itu juga beraneka ragam. Ada yang Al-Quran ada tulisannya yang kemudian ditulis merah, ada yang kemudian ada yang di garis bawah, serta yang lain-lain itu tentang bagaimana cara membaca. Kalau tidak kuat napasnya harus waqaf, kemudian bagaimana harus menyambungkan, kemudian ada yang dicetak dengan biru, kuning, kemudian yang lain-lain. Itu menunjukkan kalau merah itu nanti idhar, kalau yang warna lain itu mungkin idgham, serta yang lain-lain. Itu betapa sekarang itu sudah dimudahkan untuk mempelajari Al-Quran. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. 4 ayat itu ayat 18, 22, 32 dan 40 itu. Insyaallah itu di surat Al-Qamar surat 54 yang seluruhnya itu 55 ayat itu berakhir dengan huruf ro. Artinya apa? Insyaallah tuh Quran itu betul-betul membawa rahmat, membawa kebaikan bagi kita selagi kita selaku umat Islam itu memiliki Al-Quran dengan berbagai versi. Dan setiap anak itu mungkin 5 keluarga, tapi idealnya kitabnya Qurannya untuk bapak ada sendiri, untuk ibu ada sendiri, untuk anak si A, si B, si C itu punya sendiri, dengan juga yang lain-lain. Sehingga saya sering itu kalau mengetes anak membaca Al-Quran yang hadiah dari orang-orang yang pulang dari Makkah itu cetakan Madinah, itu setiap huruf-huruf yang di huruf apa itu namanya, kata kerja, kata benda atau isim. Kalau isim itu ma'rifat itu yang ada tambahan alif lam. Alhamdu itu aslinya itu hamidah, hamdan, hamdun dan sebagainya. Kemudian pakai alif lam itu alhamdu. Di atas alif lam itu ada seperti domah tapi di agak bengkok itu. Biasa anak yang membaca itu, setiap membaca itu, baik itu di awal di tengah itu dibacanya bukan alhamdulillah tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin itu nanti bacanya alamin itu. Kenapa? Versi seperti itu nggak dikenal. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika orang itu memiliki Al-Quran kemudian dengan versinya
bermacam-macam, insya Allah membaca Al-Quran tidak akan salah. Hurufnya nggak ada yang berbeda satupun di dalam Al-Quran itu, sehingga Al-Quran itu betul-betul kitab yang terpelihara kemurniannya, keasliannya. Itu nggak ada perbedaan dari siapapun, dan itu nggak ada yang kemudian menjadi sesuatu hal yang menjadi janggal terhadap Al-Quran. Namun menjadi semakin wawasannya banyak, dan kemudian juga pengetahuan akan bertambah. Itu diantaranya itu versi-versi kitab Al-Quran yang dicetak dengan cetakan-cetakan yang berbeda. Sering kadang bingung kenapa sih seperti ini. Ini semuanya kalau hurufnya nggak ada bedanya, hanya kadang-kadang tanda harokatnya yang berbeda, kemudian juga tanda wakofnya yang kadang-kadang juga berbeda. Namun intinya itu tidak ada yang berbeda di dalam membaca dan tulisan huruf-hurufnya, sehingga berapa hurufnya itu 6.600 berapa itu betul-betul akan terbukti. Setelah kita semuanya memiliki kitab Al-Quran, tentu kitab Quran yang dimiliki itu jangan sampai dimiliki tapi nggak pernah dibaca. Upayakan kalau nggak bisa membaca, sempatkan sehari semalam itu pegang sajalah kalau memang nggak sempat untuk membaca. Sehingga kalau dipegang itu nanti kalau Al-Quran itu betul-betul kena debu dan sebagainya, itu akan ada kepedulian bagi kita untuk membersihkannya. Tapi kembali lagi, kalau punya saja tidak, kemudian keinginan membaca saja tidak, tentu saja akan berbeda. Padahal Al-Quran itu diturunkan pertama kali dengan kata-kata Iqra, baca. Nah, ada baca di sini nanti maksudnya itu baca yang benar, baik makhrajnya maupun yang lain-lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang kemudian ucapan-ucapan saya kalau dites oleh guru yang kemarin itu, shot itu ada aja salahnya. Kenapa? Guru saya mengajarkan dulu yang nama shot itu dimonjongkan, shot itu. Tapi oleh Ustadz kemarin yang dari As-Sunnah itu, shot itu dimeringi sini, so. Ihdinasy, harus begitu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dan ini yang terpenting Bapak Ibu, barangkali kalaupun beda waktu Bapak itu membaca Al-Quran dengan Quran yang dimiliki itu, maksud mengucapkan so dan sho itu betul-betul hurufnya, bentuknya itu yang seperti itu, bukan bentuk yang lain. Insya Allah seperti itu nggak akan ada salahnya. Kenapa? Beda lidah, beda guru, memang beda cara mengajarkannya. Nah, kemudian kewajiban yang ketiga setelah memiliki kedua, kalau mau ya, mengimani itu berarti mengimani itu meyakini, kemudian memiliki dan ingin mengamalkannya, maka memiliki kitab Qur'annya, kemudian yang kedua membacanya, kemudian yang ketiga berupaya untuk memahaminya, keempat untuk bisa menyalin walaupun beberapa huruf. Jangan sampai huruf Allah saja belum pernah menulis, itu kan lucu. Orang Islam tulisan Allah nggak pernah tertulis, tapi kadang-kadang tulisan apa gitu kadang-kadang ditulis-tulis itu. Nah, ini tulisan itu maka wajib juga menyalin atau menulis, sehingga banyak sekali tulisan yang pengen disalin dengan istilahnya kaligrafi. Rumah-rumah umumnya pada memiliki kaligrafi. Nah, kita walaupun itu di rumah itu ada kaligrafi, pernah tangan itu otak-atik seperti ngikuti tulisan Allah, kemudian Muhammad atau yang lain-lain, itu insya Allah tangan yang bergerak, kemudian pikiran yang kemudian membayangkan, kemudian mata yang kemudian melihat tulisan Allah dan sebagainya, seluruhnya akan menjadi amal baik kita. Nah, setelah kewajiban juga menyalin,
Jangan sampai umat Islam itu Bismillahirrahmanirrahim belum pernah menulis, ataupun kemudian menulisnya pun juga enggak ada perhatian. Saya sering, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mahasiswa-mahasiswa baru yang saya uji itu seringnya itu sebelum diuji itu saya suruh menyalin kitab suci Al-Quran surat yang pertama ayat 1 sampai ayat 7, yaitu surat Al-Fatihah. Tolong ditulis persis dengan yang kalian tulis, nyalin, disalin seperti orang memfotokopi. Silahkan salin apa adanya. Dengan saya janjikan kalau seluruh kelas ini enggak ada yang salah, saya tawarkan nanti atau kapan-kapan kita masuk rumah makan, nanti saya yang traktir semuanya, asal semuanya benar. Tapi kalau ternyata ada yang benar, ada yang salah, yang benar nanti yang akan saya beri hadiah. Dulu itu hadiahnya paling gampang itu kalau anak-anak itu diberikan kuota untuk HP-nya, itu udah senang sekali. Kasih 20.000 atau berapa itu senang sekali. Dan kenyataannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti Bapak Ibu bisa membuktikan. Coba salin Al-Fatihah itu. Kenapa Al-Fatihah itu yang oleh guru dari As-Sunnah itu beliau keliling di Indonesia itu khusus untuk mengajarkan Al-Fatihah. Keliling ke masjid-masjid itu dan setiap orang suruh nampilkan Fatihahnya itu. Menurut versi beliau, yang salah langsung dibenarkan sampai betul-betul benar menurut beliau, baru nanti silahkan nanti sholatnya tetap dijaga dengan bacaan seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kenyataan waktu saya mengadakan seleksi tes anak-anak yang membaca surat yang menulis surat Al-Fatihah, di samping juga saya tes bacaan Fatihahnya, ternyata hampir 50 mahasiswa itu hampir semuanya salah. Di antaranya kesalahan mungkin dianggap kecil, nulis Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Nulis Allah itu dengan tulisan A-nya itu kecil. Padahal dalam aturan untuk Ustaz Sumantri yang sebagai guru bahasa, insya Allah menulis huruf pertama atau nama orang dengan huruf kecil atau dengan huruf yang besar itu pasti akan disalahkan itu. Dan ini orang semula itu enggak nyadari menulis kata-kata Allah dengan huruf A, sedangkan waktu saya suruh nulis namamu siapa, namanya itu misalnya Amang, itu ternyata waktu nulis dirinya sendiri Amang, A-nya itu A-nya besar, sedangkan waktu nulis Allah A-nya kecil. Itu kan dengan bahasa yang lain tuh kurang ajar tuh. Namanya sendiri nggak mau ditulis dengan huruf pertamanya tuh huruf yang kecil, tapi nama Allah kemudian ditulis dengan kecil. Kemudian yang kesalahan yang fatal itu di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Engkau itu E-nya itu E besar, Engkau itu Allah, E-nya kecil. Disalahkan semula tuh nyewot itu, mana salahnya ini persis itu. Coba lihat E-nya berapa bentuknya, ini kecil atau besar? Iya baru nge. Ini untuk menyalin, sehingga Bapak Ibu dengan kewajiban terhadap Al-Quran kita menyalin, entah nanti di rumah dicobalah Bismillahirrahmanirrahim sampai kita itu lancar, sampai kalau apa-apa kira-kira setiap membuat sesuatu mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memulai firman-firmannya itu dengan bismi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini bismi. Maka semua surat-surat dalam Al-Qur'an itu ditulisnya dengan bismillahirrahmanirrahim kecuali surat Al-Baqarah atau surat At-Taubah surat ke-9. Namun bismillahnya lagi ditulisnya lagi di surat An-Naml ayat 30 ini. Jadi waktu Nabi Sulaiman membuat surat pada Ratu Bilqis itu dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
kewajiban kita yang berikut adalah menyalin Al-Quran. Kemudian yang berikut kewajiban kita adalah mengajarkan kepada yang lain. Jangan sampai Bapak Ibu yang punya putra, punya putri, punya cucu, jangan pernah cukup membimbing, merawat anak cucu itu sebelum diantaranya mengajarkan Al-Quran. Apa yang bisa diajarkan? Ya sebisa Bapak Ibu. Paling enggak ya, setiap kesempatan itu dibiasakan untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kegiatan supaya Bismillahirrahmanirrahim. Masih banyak lagi Bapak Ibu kewajiban kita pada Al-Quran. Saya ulang lagi, kewajiban mengimani itu adalah memiliki Qur'annya, mempelajarinya, kemudian menghafalkannya, memahaminya, kemudian mengamalkannya, mengajarkan pada orang lain, kemudian juga menyalin. Kewajiban yang berikut menjaga kemurniannya, menjaga kemuliaannya, menjaga kesuciannya. Jangan sampai Al-Quran yang kemudian sudah betul-betul rusak, betul-betul sudah lusuh dan sebagainya dibiarkan berserakan, dan ini boleh untuk menghormati itu. Al-Quran yang betul-betul sudah rusak itu bisa Bapak Ibu nanti dimusnahkan, dikubur atau dibakar dengan rangka memuliakannya. Dan waktu membakar tentu saja jangan sampai di tempat umum, mengumpet-ngumpet. Kenapa? Jangan sampai menimbulkan fitnah. Kemudian jangan sampai Quran itu yang sudah jelek itu dibuang di tempat sampah dan sebagainya dan sebagainya. Ini saja diantaranya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita yang mengimani Al-Quran itu, mari kita wujudkan keimanan kita. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mohon maaf, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.